Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Ajahra, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3B semester 6. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tugas mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah MPD. Saya akan membahas mengenai landasan neurologi pada bahasa. Bahasa merupakan sistem komunikasi manusia, dan di dalam perkembangan bahasa tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya menjadi sebuah bahasa. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini lebih kepada bagaimana genetika mempengaruhi suatu bahasa. Faktor yang kedua yaitu faktor neurologis. Faktor ini yang mengaitkan bahasa dengan sistem otak. Karena di dalam berbahasa, otak mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyampaikan bahasa. Betapa besar peranan otak kita di dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada materi ini, terdapat 10 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI, evolusi merupakan perubahan secara berangsur-angsur dan perlahan. Sedangkan otak merupakan bagian sentral superior di dalam sistem saraf yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh maupun fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa evolusi otak manusia merupakan perubahan secara perlahan mengenai fungsi otak manusia, baik itu yang berkaitan dengan bentuk emosi, tekanan darah, detak jantung, maupun pengetahuan otak lainnya yang diperoleh dari proses pembelajaran maupun pewarisan genetik sebelumnya. Manusia tumbuh secara gradual dari satu bentuk ke bentuk lainnya selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Menurut Holloway, perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perkembangan. Pada tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan yang ditemukan di Cina. Tahap yang kedua yaitu adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Lembah-lembah pada otak itu ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Perubahan ini terjadi pada masa pra-Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Tahap yang ketiga yaitu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah munculnya dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Dari dua tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Dari 4 tahap tersebut, tampak bahwa otak manusia itu telah mengalami evolusi dari yang paling sederhana ke yang paling rumit seperti yang kita miliki sekarang. Yang kedua yaitu otak manusia versus otak binatang. Otak manusia merupakan bagian terpenting di dalam tubuh manusia, di mana otak manusia ini, teman-teman, mampu menyerap 15% dari kegiatan peredaran darah menuju jantung dan sekitar 20% dari kegiatan metabolisme tubuh. Nah, hal inilah yang mengakibatkan otak manusia memerlukan perhatian yang khusus dibandingkan dengan organ-organ tubuh lainnya.
Pada bagian batang otak terdiri dari bagian-bagian penting, di antaranya pons, medula, otak tengah, cerebellum. Nah, bagian-bagian otak tadi berkaitan dengan fungsi tubuh, di antaranya sebagai pengatur kegiatan, sistem peredaran darah, metabolisme tubuh, pernapasan, pembentukan emosi, detak jantung, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Darjo Wijojo mengemukakan bahwa korteks medula di dalam otak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hemisfer kiri dan yang kedua ada hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dibentuk kurang lebih 200 juta fiber atau disebut juga dengan korpus medula. Jadi, antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri itu saling berkaitan, tetapi dipisahkan oleh korpus medula yang berfungsi untuk mengkoordinasi cara kerja antara hemisfer kanan dengan hemisfer kiri. Selanjutnya ada otak binatang. Otak binatang ini, teman-teman, selain bentuknya otak ini berbeda dengan manusia, tetapi juga perbedaannya dapat dilihat dari fungsinya. Salah satunya perbedaan otak manusia dengan binatang yaitu manusia dapat berbahasa, sedangkan binatang tidak dapat berbahasa. Begitu juga menurut Chair, antara bahasa dan berbahasa itu merupakan satu kesatuan yang berbeda. Supaya lebih mudah, saya akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Misalnya, jika binatang-binatang sirkus sudah dilatih oleh pelatihnya, maka kita beranggapan bahwa binatang sirkus itu mampu mengkomunikasikan berbahasa. Namun hal itu hal yang keliru ya teman-teman. Jika dikatakan demikian, binatang sirkus itu hanyalah mengikuti perintah-perintah yang sudah dikoordinasi atau melakukan pelatihan-pelatihan khusus oleh pelatihnya. Tidak lain, mereka hanya melakukan apa yang telah mereka pelajari, yang telah mereka latih secara kontinuitas. Sehingga mereka seolah-olah mampu melakukan berkomunikasi dengan bahasa sesuai yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Itulah perbedaan antara otak manusia dengan otak binatang. Yang ketiga yaitu kaitan otak dengan bahasa. Secara terstruktur, memang otak manusia itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan bahasa. Adapun proses pembentukan bahasa itu terdiri ketika input-input dari luar, baik itu bahasa lisan maupun bunyi-bunyi bahasa lainnya, ditangkap oleh lobe kontemporal. Dan kemudian dari lobe kontemporal ini, bunyi-bunyi yang sudah diolah dan diproses di korteks tadi akan dilanjutkan ke ruangan khusus yang dimasukkan ke Wernicke, di mana pada Wernicke ini bahasa atau bunyi-bunyi yang sudah diproses akan diubah lagi menjadi beberapa suku kata, klausa, serta kalimat ulang. Yang keempat yaitu peranan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Ada suatu pandangan lama yang mengatakan bahwa kebahasaan itu ditangani oleh hemisfer kiri. Dan sampai sekarang pandangan itu masih juga banyak dianut oleh orang dan banyak pula benarnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Wada yang memasukkan cairan ke dalam hemisfer, menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan, maka terjadilah gangguan wicara. Pada hemisfer kiri atau disebut juga dengan otak kiri berkaitan dengan IQ atau intelligent quotient. Hemisfer ini berkaitan dengan perhitungan, kebahasaan, dan perhitungan logika. Nah, pada hemisfer ini juga bersifat mempunyai daya ingat yang pendek. Sedangkan pada hemisfer kanan atau disebut juga dengan otak kanan, hemisfer ini berkaitan dengan EQ atau emotional quotient, di mana di dalamnya berupa serangkaian proses imajinatif, kreativitas, warna, musik, dan lain-lain. Pada sifat ini atau hemisfer kanan ini mempunyai daya ingat yang panjang. Yang kelima yaitu gangguan wicara. Pada gangguan wicara, jika terjadi aliran darah pada otak tidak cukup atau adanya penyempitan pembuluh darah, pada gangguan yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan itu berkurang,
maka akan terjadi kerusakan pada otak. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, atau kurangnya oksigen pada otak, maka itu dinamakan stroke. Stroke ini diakibatkan karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri ke hemisfer kanan. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri akan mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Nah, gangguan yang disebabkan oleh stroke itu dinamakan afasia. Adapun macam-macam afasia. Yang pertama ada afasia Broca. Pada afasia ini disebabkan oleh gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran. Yang kedua ada afasia Wernicke. Afasia ini terjadi kerusakan pada bagian belakang dari lobe temporal. Pada penderita ini lancar dalam berbicara, namun kalimat-kalimatnya sukar untuk dimengerti karena banyak kata yang tidak cocok maknanya dengan kata-kata lain sebelum dan sesudah. Yang ketiga yaitu ada afasia anomik. Pada afasia ini terjadi kerusakan pada otak bagian depan dari lobe parietal dengan lobe temporal. Yang keempat ada afasia global. Pada afasia ini terjadi kerusakan di beberapa daerah. Kerusakan ini bisa menyebar ke daerah Broca. Tentunya akan mengakibatkan gangguan fisikal dan verbal yang sangat besar. Dari segi verbal, ia akan kesukaran dalam memahami ujaran orang. Selanjutnya yaitu afasia konduksi. Afasia konduksi ini terjadi kerusakan pada fiber-fiber yang ada pada fasciculus arcuat. Nah, pada afasia ini dapat memahami apa yang dikatakan, namun ia tidak dapat menjawab secara lisan. Adapun akibat lain dari stroke. Yang pertama, ada penderita apraksia. Pada penderita ini tidak dapat melakukan gerakan tertentu. Meskipun dia tidak lumpuh, tetapi tangan penderita ini kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan. Yang kedua yaitu penderita anterograde amnesia. Kerusakan ini menyebabkan dia tidak mampu untuk menyimpan informasi. Yang ketiga yaitu penyakit prosopagnosia. Pada penyakit ini ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Yang keenam, hipotese umur kritis. Hipotese ini menyatakan bahwa pada umur 2-12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan penutur aslinya. Jadi, seandainya jika ada keluarga dari Amerika yang tinggal di Indonesia, kemudian mereka mempunyai anak, dan anak tersebut dibesarkan di Indonesia, katakanlah sampai umur 5-7 tahun, dia pasti akan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, anak Indonesia yang dibesarkan di Amerika, dia pasti bisa menggunakan bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena sebelum umur 12 tahun, pada anak itu belum terjadi lateralisasi, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu belum dipisahkan. Demikianlah mengapa orang yang terkena stroke pada umur di bawah sekitar 12 tahun akan dapat pulih 100% dalam pemerolehan bahasanya. 7. Kekidalan dan kekinanan. Kidal sama dengan kinan, atau istilah lainnya disebut dengan right-handed. Apa sih kidal ini? Kalau kita banyak mendengar masyarakat sekitar, orang kidal biasanya mempunyai kemampuan di atas orang normal. Contohnya, orang yang normal biasanya menulis dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan orang yang kidal biasanya menulis dengan tangan kiri. Lantas, apa sih yang menjadi korelasi antara kekidalan dalam pemahaman bahasa? Banyak sekali kontroversial yang menyatakan bahwa dominasi hemisfer kiri pada orang yang kidal mempunyai masalah pada baca tulis. Hal ini berarti meskipun orang itu kidal, tetap saja hemisfer yang lebih dominasi itu untuk kebahasaan adalah hemisfer kanan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Clark
pada tahun 1999, jumlah penduduk di dunia yang mengidap kidal hanyalah 9%. Otak pria dan otak perempuan. Kita lihat dalam pemerolehan bahasa antara laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya dan genetik. Namun tetap saja ada perbedaan antara otak wanita dengan otak pria. Dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan bahwa pada kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. 9. Bahasa sinyal. Bahasa sinyal digunakan untuk penyandang tunarungu dan afasia Broca. Pada bahasa sinyal ini, hemisfer yang digunakan yaitu hemisfer kiri. Karena tugas hemisfer kiri ini berkaitan dengan sains dan pola-pola visual. Mereka yang menderita afasia Broca kesukaran dalam mensinyalkan apa yang ingin dinyatakan. Mereka mungkin dapat mensinyalkan kata, tetapi infleksi untuk kata itu atau fungsi gramatikalnya itu kacau. Nah, dari gejala-gejala ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masalahnya itu bukan terletak pada disfungsi motoris, tetapi pada ketidakmampuan mereka untuk mengakses tata bahasa dengan benar. Begitu juga dengan orang yang tunarungu awareness-nya terserang. Mereka dapat memberikan sinyal dengan lancar, tetapi maknanya itu tidak karuan. Konfigurasi, lokasi, dan gerakan tangannya itu atau jarinya itu menghasilkan kata-kata yang tidak cocok dengan maknanya, sehingga kalimat tersebut tidak menjadi berarti. Bukti lainnya bahwa penggunaan bahasa sinyal ini memakai hemisfer kiri adalah bahwa kalau rusaknya itu hemisfer kanan, pada umumnya tidak terjadi gangguan dalam bahasa sinyal, sehingga tata bahasanya masih utuh dan tidak terbata-bata. 10. Metode penelitian otak. Dengan kemajuan teknologi, banyak kemajuan pula mengenai kaitan otak dan bahasa. Pertama, ada metode penelitian yang dilakukan oleh Bracco, Wernicke, dan Weil. Dan yang terkini yaitu yang dilakukan oleh CAT, PET, MRI, dan EPRS. Pada penelitian penil ini dilakukan pada tahun 50-an, yaitu dengan menggunakan alat elektrode. Penelitian ini menggunakan otak mayat sebagai bahan uji coba. Selanjutnya, MRI atau Magnetic Resonance Imaging, dengan mengukur fungsi otak dengan memanfaatkan aliran-aliran daerah otak yang aktif. Terakhir, ada EPRS atau Event Related Potential, dengan mengukur perubahan voltase pada otak kanan. EPRS ini menunjukkan voltase negatif dan positif muncul dengan jeda waktu tertentu setelah stimulus diberikan. Itulah penjelasan dari saya mengenai landasan neurologi pada bahasa. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.